Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini kita akan mengkaji atau membahas dosa besar yang ke-25, yaitu al-yaminul ghamus, yaitu sumpah palsu. Sumpah tapi dalam rangka perkataan yang bohong. Dengan pembahasan orang yang melakukan sumpah palsu akan dibenci oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdillah, dan dari sahabat Abdullah, qala berkata sahabat Abdullah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang, halafa yang bersumpah, siapa orang, ala yaminin, atas sumpah, wa huwa, adapun orang, fiha, dalam sumpah, fajirun, yaitu durhaka, liyaqta'ah, supaya mengambil, biha, dengan sumpah, malam ri'in, pada harta seorang muslimin yang beragama Islam. Laki, maka bertemu siapa orang Allah pada Allah Ta'ala makhluk Allah, wa huwa, adapun Allah, alaihi, atas orang, wadbanun, adapun marah. Wa huwa, adapun Allah, alaihi, atas orang, wadbanun, itu marah. Jadi khabar bukan mubtada. Jadi di sini menyatakan wan Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdullah meriwayatkan hadis. Apa perkataannya? Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man halafa ala yaminin wa huwa fiha fajirun liyaqta'a biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha ta'ala wa huwa alaihi ghadbanun. Orang yang bersumpah dengan sumpah palsu, sumpah di mana dia dalam keadaan durhaka kepada Allah. Tujuannya sumpah apa? Untuk mengambil harta orang lain yang beragama Islam. Apa yang terjadi? Maka nanti lihat kelak bertemu dengan Allah, Allah dalam keadaan sangat marah. Di sini menggunakan ghadbanun, artinya itu sangat marah, surat mubalaghah. Maka karena itu hati-hati dengan sumpah bohong, terutama berkenaan dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang haram. Contohnya, umpamanya sampean jualan di pasar, lalu sampean menjual cabai, lalu kepada orang yang beli bilang bahwa ada yang sudah nawar 1 kilonya 20.000. Karena nggak bersabar, ya adalah bersumpah sampean dengan sungguh-sungguh, dia bersumpah bahwa sudah ada yang menawar 20.000, padahal kenyataannya tidak ada yang nawar sama sekali. Atau sampean mengaku kulaannya 20.000 supaya bisa dijual 21, padahal kulaannya cuma 15.000, lalu sumpah sampean, wallahi ini saya kulaannya 20.000, saya jual pada kamu hanya punya untung 1.000 rupiah per kilo, padahal kenyataannya dia kulaannya sama hanya 15.000. Itu namanya apa? Al-yaminul ghamus. Atau kalau dalam hadis ini itu diistilahkan, yaitu man halafa ala yamin wa huwa fiha fajirun. Nah, itu hati-hati.
Kenapa? Karena orang itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika nanti hari kelak ketika bertemu dengan Allah, maka Allah tu sangat marah. Di sini menggunakan ghadbanun. Kalau sekarang mungkin sampai sebagai santri nggak banyak terasa yang berkenaan dengan masalah harta. Kalau nanti kamu pulang ke masyarakat, bisa jadi bersumpah untuk mendapatkan kekayaan, untuk mendapatkan jabatan. Hati-hati. Nah, kadang-kadang di sini sumpah, tapi sumpahnya enteng-enteng. Kalau ditanyakan, kamu ngaji enggak? Sumpah ngaji. Begitupun kadang ditanyakan orang tuanya karena bajunya hilang, ditanyakan, paling kamu enggak diperhatikan, kamu dibiarkan jatuh, dibiarkan dihanyut hujan. Kamu sumpah, sumpah enggak, kamu memperhatikan katanya. Ada enggak kayak itu di sini? Ada enggak? Suka sumpah ada? Ya, ada. Nah, itu akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka berkata al-as'asu, siapa as-as? Fiyah, dalamku, wallahi demi Allah, nazala turun apa ayat? Innal ladina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila. Al-ayat. Karena ada bani antara aku wa baina rajulin, dan antara seorang laki-laki minal Yahudi, dari orang Yahudi, ardun, apa bumi, fajahadani, maka mengingkari siapa rajulun minal Yahud ni kepadaku, faqadamtu, maka aku ajukan perkara kepada sengketa masalah tanah ila Nabi, pada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka bersabda Nabi, bersabda pada siapa? Pada As'as. Alakah, apakah itu bagimu As'as bayinatun, adapun saksi? Fakultu, menjawab saya, la, tidak wahai Rasulullah. Qala, bersabda Nabi lil Yahudi, pada Yahudi, ihlif, bersumpahlah engkau wahai laki-laki. Qultu, berkata saya, ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu, sungguhnya laki-laki Yahudi, idzan, pada waktu itu, yahlibu, bersumpah siapa rajul minal Yahud, wa yadhhabu, maka pergi siapa Yahud, bimali, dengan membawa hartaku. Fa anzalah, maka menurunkan Allah siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah, innal ladina, sungguhnya orang banyak, yashtaruna, yang sama membeli siapa orang banyak, bi ahdillahi, dengan janji Allah, wa imanihim, dan sumpah mereka, samanan, pada sesuatu qalilan, yang sedikit, ay ardon, artinya barang-barang, yasiron, yang sedikit, minat dunya, dari dunia, wahwah, dan adapun orang, ma, pada suatu, yahlifuna, sumpah siapa orang alih atas ma, kadzibina, dalam keadaan dusta. Ulaika, adapun orang yang bersumpah dalam keadaan dusta, la khalaqa, tidak ada bagian, lahum, bagi mereka, fil akhirati, di akhirat. Ai la nasiba, artinya tidak ada bagian yang membahagiakan, lahum, bagi mereka, fil akhirati, di akhirat. Wala yukallimuhum, dan tidak berfirman, hum, kepada mereka, Allah siapa Allah, ai bi kalamin, artinya dengan pembicaraan, yusirruhum, yang membahagiakan pembicaraan hum, kepada mereka. Wala yanzuru, dan tidak melihat siapa Allah ilaihim, pada mereka, nadram, dengan penglihatan, yusirruhum, yang membahagiakan apa penglihatan hum, kepada mereka, yakni berkehendak Allah, nadrar rahmati, pada penglihatan kasih sayang. Wala yuzakihim, dan tidak mensucikan Allahum, kepada mereka. Wala yaziduhum, dan tidak menambah Allahum, pada mereka, ajran, pada kebaikan. Wala yusni, dan tidak memuji Allah alaihim, pada mereka. Jadi apa katanya di sini? Katanya As'as berkata begini, faqala al-as'asu, fiyya wallahi nazalat,
demi Allah, ayat innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, al-ayah adalah turun berkenaan dengan yang terjadi kepada diriku. Yani asbabun nuzulnya ayat ini karena terjadinya persengketaan antara sahabat As'as dengan seorang Yahudi. Apa katanya As'as? Kana baini wa baina rajulin minal yahudi ardun fajahadani. Saya ini punya kerjasama dengan seorang laki-laki dari Yahudi, bahwa tanah itu adalah milik saya, namun digarap oleh seorang Yahudi. Namun tak lama kemudian ternyata tanah itu diklaim, diaku bahwa tanah itu adalah milik Yahudi. Nah, karena dirinya merasa itu dizalimi, apa katanya? Di sini teruskan, faqadamtuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu masalah ini saya ajukan kepada Rasulullah. Saya adukan kepada Rasulullah. Apa perkataan Rasulullah? Faqala alaka bayyinah? Wahai As'as, apakah kamu punya saksi bahwa tanah itu milik kamu? Apakah jawabnya As'as? Qultu la. Wahai Rasulullah, kami tidak punya saksi. Lalu apa yang terjadi? Qala lil yahud ihlib. Lalu Rasulullah berkata kepada orang Yahudi, sudah kamu sumpah bahwa tanah itu milik kamu, bukan milik temanmu, sahabat As'as. Lalu apa? Qultu, lalu saya sedikit menolaklah, artinya katanya fakultu, atau sedikit bertanya, atau kalau bahasa saya komplain. Apa katanya? Qultu ya Rasulullah, innahu idzan yahlif wa yadhhabu bimali. Kalau begitu nanti dia akan bersumpah Rasulullah. Dia sudah berani mengklaim, mesti disuruh sumpah berani. Apa yang terjadi? Maka dia akan dengan sumpah itu akan mendapatkan atau membawa harta saya. Ketika As'as itu menyampaikan apa bahasa saya itu ketidaksetujuan dengan sumpah itu, lalu turun firman Allah, fa anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan firman-Nya, menurunkan ayat Al-Qur'an, innal ladzina yashruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila, orang yang menukar harta yang sedikit dengan sumpah yang dia miliki dengan janji kepada Allah, artinya harta yang sedikit dari dunia, dan dia bersumpah dengan sumpah yang dusta, apa yang terjadi? Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, maka dia tidak akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak. Ay la nasiba lahum fil akhirah wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan bicara dengan dia dengan pembicaraan yang membahagiakan, yang memberikan kabar masuk surga. Wala yadhuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat pada mereka dengan penglihatan yang mengandung kasih sayang, penglihatan yang membahagiakan orang. Wala yuzakkihim wala yaziduhum khairan wala yusni alaihim, dan Allah tidak akan mensucikan dia, Allah tidak akan menambahkan kebaikan mereka, dan Allah tidak akan memuji dia. Jadi simpulannya begini, bahwa As'as itu punya masalah dengan orang Yahudi. Apa masalahnya? Karena dia tanahnya ada kerjasama dengan orang Yahudi, lalu tiba-tiba tanahnya diklaim. Nah, dirinya tidak berdaya, lalu dia melapor pada Rasul supaya diselesaikan masalah itu. Tapi Rasulullah itu sesuai dengan prosedur sengketa, harus ada saksi dari pihak yang mudda'i, orang yang mengaku punya hak, yaitu 2 saksi. Maka karena itu Rasulullah bertanya pada As'as, apa kamu punya saksi yang memperkuat bahwa itu tanah itu milik kamu?
ternyata As-As tidak punya saksi. Nah, kalau sudah tidak ada saksi apa? Maka yang mudda'a alaih, orang yang tertuduh itu tidak diminta apa-apa kecuali suruh bersumpah. Nah, ketika bersumpah maka dia akan mendapatkan hak. Tapi As-As itu merasa sedikit ada masalah dalam hatinya. Dia dengan mudah dia bersumpah. Nanti kalau ada sumpah, dia enak saja dia akan mendapatkan tanah yang disengketakan itu. Tapi itulah prosedur yang diikuti. Lalu setelah itu Allah menjelaskan orang yang bersumpah dengan sumpah palsu untuk mendapatkan kenikmatan duniawi, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan jabatan, apa yang terjadi? Maka nanti di akhirat kelak tidak akan mendapatkan kenikmatan dari Allah, dan di akhirat kelak nanti tidak akan mendapatkan perhatian dari Allah. Allah tidak akan pernah bicara dengan dia, dan tidak yang membuat pembicaraan yang menyenangkan, dan Allah tidak mau melihat pada dia dengan penglihatan yang membahagiakan. Dan lebih dari itu, Allah tidak akan pernah mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan. Maka Allah tidak akan memberikan kebaikan, dan Allah tidak akan memuji pada dia. Maka karena itu, mari kita bersama-sama kita menjadi orang yang jujur dalam segala tindakan, dan lebih-lebih kita ini jangan sampai melakukan sumpah yang sumpah itu isinya adalah sumpah palsu. Inilah kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.